Setelah sadar, Dimas pun bercerita bahwa tadi dia ke lantai 2 gak bersama dengan Aman, melainkan bersama sosok berseragam sekolah penuh dengan darah di tubuhnya. Dan ada sebilah celurit yang menancap di kepalanya. Sosok itu memeluk Dimas dengan erat sambil berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Nah, ini buat yang dengerin tolong lebih teliti ya. Kemarin banyak yang reply ke kita, banyak yang komen, "Bang, ini episode Komentok di 560 sekian." Lah, lu dengerin kagak pertanyaannya? Iya kan? Kan tiap minggu kita masih tayang yang sesuai nomor urut. Itu dah. Itu dah. Apalagi yang udah lama ngikutin di Spotify nih, karena kita punya kabar gembira dari Spotify. Ya, terbalik Bang. Ini dia. Apa tuh artinya? This is for my homie in Compton. Opo cok asu. Jadi kayak ini kan, kayak Kendrick Lamar. Grammy. Ya ini apaan sih? 50 juta streams dari Spotify yang tersematkan ke podcast Malam Kliwon, dan juga ada 5 podcaster lainnya yang berhasil mendapatkan ini. Jadi selama 5 tahun kami berkarya, akhirnya sudah mencapai 50 juta streams di Spotify. Dan piagam ini dikirim langsung dari US ya. Betul. Gak ada di Kuitang. Gak ada. Bukan. Dan ternyata berat banget, beneran. Ini bronze beneran. Oh ya, jadi ini bronze tuh di 50 juta streams. Ya. Nanti silvernya itu ada di 250 juta streams. Ya. Dan goldnya tuh di 500 juta streams. Mungkin ya 20 tahun lagi lah kita bikin konten kayak gini. Ya, ini untuk teman Kliwon ya, terima kasih. Terima kasih teman Kliwon. Betul, 50 dimanapun juta Anda berada, 50 streams. juta kali didengarkan. Nggak bisa ya, Jangan, gini Pak. aja udah, Ntar gini kita, di atas. Ntar kita gantung ya, udah, ntar kita gantung ya. Gitu. Oke. Yuk kita baca yang harus dibaca dulu deh. Ini dia. Silakan. Besok gue take audio sama agak lain. Gibran pemalas. Pemain pengganti nih berarti sekarang Ciko ya. Oke. Ini sebuah cerita dari seorang teman Kliwon asal dari Temanggung. Utanidores. Oke. Halo Bang Bimo, Bang Danu, dan teman Kliwon semuanya. Perkenalkan, nama saya Abid. Saya berasal dari Temanggung. Saya pendengar baru PMK nih. Mulai sekitar bulan Juni 2024 sering dengerin buat nemenin tugas di rumah. Di sini saya mau cerita fenomena aneh yang ada di tempat saya tinggal. Untuk detail tempatnya, mohon maaf saya nggak bisa sebutin, karena takutnya nyinggung beberapa pihak yang tinggal di sekitar tempat fenomena itu terjadi. Tapi kalau penasaran, di Google ada berita lengkap beserta informasi di mana fenomena ini berlangsung. Cerita ini terjadi di tahun 2012, tepatnya bulan November. Waktu itu saya masih kecil lah ya, masih SD mungkin. Tapi saya ingat banget karena saking ramainya berita ini. Cerita ini mulai ketika para warga desa di tempat saya tuh digegerkan dengan fenomena buah nangka yang berbentuk seperti wajah bayi manusia. Dan bentuk dari wajah yang terukir di buah nangka ini konon katanya bisa berubah-ubah. Nah, cerita ini saya jabarkan dari beberapa saksi di tempat kejadian dan pengalaman saya sendiri yang nonton secara langsung fenomena itu. Ceritanya bermula ketika ada seorang warga yang notice bahwa nangka yang ada di pohon pinggir jalan milik warga lain, sebut aja Pak Toto gitu ya. Ini adalah orang yang pertama kali notice bahwa bentuk dari buah nangka ini seperti wajah bayi. Penemuan ini kemudian dia kabarkan ke warga lainnya. Sampai akhirnya jadi berita yang heboh. Hampir semua daerah di Kabupaten Temanggung tahu nih
bahkan sampai luar daerah. Kejadian ini tentu jadi rame karena kebetulan buah nangka itu tumbuh di pinggir jalan, sehingga orang-orang tuh gampang buat ngelihat. Ditambah dengan beberapa kejadian mistis yang dialami oleh warga yang tinggal berdekatan dengan tempat buah nangka itu tumbuh. Kejadian mistisnya itu antara lain sering terdengar suara perempuan yang nangis di malam hari. Tapi pas dicek, gak ada siapapun di sekitar tempat suara itu berasal. Lalu ada juga yang seringkali melihat sosok ular melingkari buah nangka itu. Entah apa alasannya. Banyak juga penampakan sosok makhluk halus yang terlihat mampir untuk menunggu di sekitar buah nangka itu. Sampai dulu foto-foto penampakannya itu dicetak dan ditempel di bawah pohon nangka itu sebagai bukti adanya kejadian mistis yang dialami warga sekitar pohon tersebut. Salah satu penampakan yang paling sering adalah penampakan kuntilanak yang tepat berada di bawah pohon. Entah apa alasannya, entitas itu selalu berdiri dan diem di bawah pohon itu sampai nantinya dia hilang sendiri pas pagi datang. Ada juga penampakan pocong dan entitas lainnya yang terkadang muncul di sekitar tempat itu. Walaupun gak ganggu secara langsung, namun tetap aja membuat warga sekitar tuh resah. Untuk hal yang saya notice sendiri, waktu itu diajak nonton sama ibu dan bapak saya, serta seluruh keluarga juga ikut nonton. Karena waktu itu masih heboh-hebohnya berita tersebut terdengar. Oh, sekeluarga nih nonton nangka berarti. Nonton nangka dia. Waktu itu memang bentukannya tuh seperti wajah bayi. Tapi waktu itu kebetulan yang saya lihat ekspresinya senyum, lengkap dengan lekukan seperti mata, mulut, dan hidung. Tapi ada beberapa foto dari warga sekitar yang memotret waktu ekspresi wajah dari buah nangka itu kayak nangis, layaknya bayi yang sedang rewel nyari ibunya. Saya juga pernah melihat waktu diajak bapak nyuci motor. Kebetulan juga di tempat fenomena itu ada sumber mata air yang deras dan sering digunakan warga sekitar untuk keperluan sehari-hari. Salah satunya nyuci motor. Waktu itu, saya diajak bapak saya untuk mencuci motor ke mata air tersebut. Waktu melewati pohon nangka itu, yang terlihat hanya hidung dari keseluruhan wajah nangka tersebut. Memang dikabarkan saat siang hari, wajah yang muncul di buah nangka itu hanya terlihat hidungnya aja. Baru di malam harinya ekspresinya bisa berubah-berubah. Kadang tersenyum, kadang menangis, dan beberapa ekspresi lainnya. Beberapa bulan kemudian, buah nangka itu mulai membusuk dan akhirnya jatuh dari pohonnya. Bekas nangka itu kemudian dibuang entah kemana. Setelah nangka itu busuk, saat itu pula penampakan makhluk-makhluk yang sering muncul di sekitar pohon itu udah gak pernah muncul lagi. Saya juga dulu sempat punya fotonya waktu buah nangka itu menunjukkan ekspresi tersenyum. Tapi karena sudah lama, jadi foto itu hilang bersamaan dengan rusaknya handphone yang saya gunakan untuk moto fenomena itu. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf ya kalau nggak rapi. Harapan saya semoga PMK bisa terus berkembang dan sukses terus ke depannya. Amin. Oke. Terima kasih Abid. Ini unik nih. Nangka. Intinya pokoknya nangka. Nangka Jadi-jadian. Tinggal tebang aja sih. Tapi sayang Pak, jadi gak ada ceritanya. Iya. Gak ada yang berani juga ya. Iya, ini unik sih. Dan ini Indonesia banget ya. Benar, kayak gini-gini tuh. Iya. Bener Pak. Dulu rame. Ini kenapa ya? Bisa dicek di Google ternyata. Iya, guys. ada di Google. Oh, ini beda lagi. Lah, ini yang di Temanggung. Ya gitulah ya. Nangka penyok. ini kok bisa begini ya? Ya penyok aja Pak. Enggak sih. Ya terus gimana? Hah? Tuh. Lucu. Kok bisa begitu ya? Masa penyok Rame bisa nih. begitu? Tumbuhnya cacat, cuma jadi mirip wajah bayi.
Tapi Apa ada seniman nangka kali ya? diem-diem kan. Iya, nggak ada yang tahu. Kayak zaman dulu itu yang sawah. Apa namanya? Oh, iya yang ada UFO. Crop circle. Crop circle. Iya. Itu kan ternyata kerjaan mahasiswa. Anak-anak UGM ngerjain petani anjir. Wah, ada UFO di sini nih, motifnya begini. Kocak. Iya, ternyata ada seniman nangka. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Iya, keren sih. Dia gimana caranya menekuk nangka, dihaluskan dulu tanpa mengupas. Wah, kayak lilin mainan aja gitu. Iya, Mana nangka? Kayak clay. Si lembek tuh. Nangka berwajah bayi unik. Nah, Bayi berwajah nangka. Nah, itu lebih rame lagi tuh. Tajem. diem aja. Lancip aja. Ini bayi, wah ada bayi berwajah nangka. Wah, tuh rame tuh baru warga. Nangka tuh apa bahasa Inggrisnya? Jackfruit ya? Jackfruit, iya. Bener ya? Iya, jackfruit. Karena bentukannya kayak Jack kan dia. Jack Grealish apa gimana? Mana bentukannya begitu sih? Bener gak? Iya, bener. Jackfruit kan. Suka Jackfruit. tidak suka, gue suka sama buah-buahan satu ini nih. Enak kalau di ini Kagak, gue gado cendol, juga cendol. enak. Gue gado juga enak. Tapi nggak boleh banyak-banyak ye. Kenapa? Bergas ya, lumayan Iya, bergas ya. bergas, bener. Ngomong kan kemarin gue makan ulang tahunnya adik ipar gue ya, berarti ya kan. Ulang tahun pernikahan dan ulang tahun suaminya. Nah, suaminya ini si Kelvin membawa saudaranya. Ceritanya, saudara sepupunya lah. Jadi keluarga makan besar gitu. Cewek cowok? Cewek dan cowok. Cuman cewek dan cowok ini kalau Anda melihat tidak akan terbesit satupun orang kayak nggak mungkin lah lo tahu podcast tuh nggak mungkin. Nah ini kerjaannya anyway bikin kue cake and bars gitu di Cipinang. Tuh lo nggak bakal inilah udah kayaknya Udah tua berarti ini. belum. Oh. Ya kayak seumuran kita ini. Pokoknya Cici nggak kelihatan sebagai orang penikmat podcast even. Udah kayaknya bekerja di rumah aja gitu. Oke. Berkarya. Tiba-tiba, nah ini loh Mas Cici yang apa pengen kirim cerita serem, mati gua. Oh, dia dengerin ternyata. Bini gua nyaut, berarti tahu semua dong aib keluarga. Mati gua. Kayak gini-gini sebenarnya gua nggak siap nih. Nah ya, salah sendiri. Itulah. Iya, terus gua tanya kan, beneran sih tahu dengerin. Iya, aku lihatnya yang di YouTube gitu. Cuman dari YouTube aku tahu baru ada podcastnya. Oh iya. Soalnya kalau aku lagi bikin kue, aku selalu setel tuh YouTube. Keren. Langsung gue gitu. Tahu semua. Nah, berarti kan dia teman Kliwon kan? Iya. Kemarin tuh gue bukan servis ya, manggil jasa untuk deep cleaning kamar. Nah, si Masnya tuh datang duluan karena kamar yang di rumah mertua gue kan dibersihin. Nah, gue baru nyampe dari rumah gue. Gue baru nyampe, gue naik cuk. Kata Mita tuh yang udah nyampe di atas lagi bersih. Oh iya, aku mantau deh. Naiklah gue ke atas. Set, pas sampai gue tanya dong, aman Mas gitu. Masnya ngeliat ke gue terus, gitu. Saya dengerin YouTube tiap hari Mas. YouTube Indie Pop tapi Bukan. Saya nontonin PMK Mas tiap hari Mas. Oh iya, makasih ya. Gue bingung. Masalahnya ada sekian detik dia tuh buffer gitu loh kayak. Iya. Wow, gitu. Gak nyangka ini lah rumahnya dia gitu kan. Iya. Ada perasaan ibaratnya gue nonton Vindes tiap hari gitu. Bener. Ya. Gue lagi bersih-bersih terus ternyata lah rumahnya Vincent kan gitu ya. Ini gue sebagai podcaster Malam Kliwon sama gue sebagai VO, ini lagi dikalahkan nih gue nih citranya sama podcaster Malam Kliwon. Oh iya? Banyak banget di mana-mana yang Mas, nggak upload lagi Mas gitu. Iya, Siap, bilang. Tapi iya sih, makin di mana-mana sih bro. Asli. Lebih bergentayangan teman Kliwon daripada hantu. Itu hantu, itu iya hantu. Sih bener, makin sering gue. Iya. Iya lagi buka di PIM ada aja.
Makin banyak teman Kliwon di mana-mana ya. Makanya udah bener-bener gue berpikir ulang lah untuk menceritakan aib. Apalagi lu mau jadi politisi, Pak. Waduh. Apa politisi? Di talak 3 gue sama bini gue politisi. Apa politisi? Gampang banget jejak digitalnya kan. Ngomong-ngomong politisi tuh bisa kentut gak sih? Hah? Bisa ya? Goblok lo. Aneh banget. Maksud gue kalau lagi rapat gitu muncratkan goblok. Lagian emang politisi bukan orang. Goblok lu. Maksud gue kalau lagi meeting ya kan di mana ada yang tut kan, gitu. Nah kan bisa di silent. Bisa lah. Bisa gak sih? Bisa aja bisa kan di ya. silent kan bau aja. Tapi sebagaimana yang kita arah politik kebijakanmu gitu. Begini ketua. Colongan. Pasti ada kan ya pengalaman gitu ya. Ya maaf, ini bukan maksudnya menyinggung kalau ada begitu. Seakan kentut tuh hal yang spektakuler. Gobloknya di buffer tuh tadi. Goblok. Ya kali gitu ada syaratnya. Setiap rapat. Ya itu mah syarat umum ya. Setiap rapat jangan kedengeran kentut mah. Oke, lanjut. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, sebut saja gua A. Gua berasal dari Jawa Tengah. Gua mau cerita pengalaman gue bareng teman-teman gue di masa SMA. Jadi kejadiannya tuh terjadi tahun 2013. Waktu itu saya dan teman-teman masih SMA kelas 3. Hari itu hari Kamis setelah pulang sekolah. Seperti biasa selesai sekolah kami gak langsung pulang. Kami nongkrong dulu di tempat yang kebetulan tongkrongan kami. Nah tempatnya ini gak jauh dari sekolah. Tempat tongkrongan kami ini tuh berupa warung, yang mana warungnya masih nempel dengan tembok sekolah. Singkat cerita, sehabis maghrib, salah satu teman saya ngusulin buat main bola di lapangan sekolah. Kami tuh emang udah biasa main bola begini, jadi semua teman-teman saya pun pada mau. Nah waktu itu kita ber9 orang. Menurut kami nih 9 orang nih. Setelah kami minta izin sama penjaga sekolah yang kita sebut saja di sini Babe, lalu dibolehkan, akhirnya kami masuk ke sekolah. Sebelum kami main bola, kami nyalain dulu tuh lampu tembak biar lapangannya jadi terang. Yang mana colokannya itu berada di lantai 2. Saya dan satu teman saya, sebut saja namanya Budi, naik tuh buat nyalain lampu. Pas di tangga, kejanggalan dimulai. Seketika telapak tangan Budi merah. Namun Budi menanggapinya dengan santai dan spontan. Berkata demikian. Waduh, tangan gue kena cat tembok nih kayaknya nih. Budi pun membersihkan tangannya. Dan setelah itu kami bermain bola seperti biasa. Namun, hanya salah satu teman kami yang namanya Ahmad yang kelihatan aneh. Dia menolak bermain dan hanya menggelengkan kepala di saat diajak bermain. Nah ini gak kayak biasanya nih dia begini nih. Akhirnya gak terasa sudah sampai sekitar jam 8:30 malam. Setelah main bola kami pun beristirahat sebentar. Tiba-tiba salah satu teman saya mengatakan, keringat siapa nih bau amis? Semua yang ada di situ malah ketawa kan. Karena teman-teman saya tuh mikirnya kayak bercandaan nih anak nih. Setelah istirahat sebentar, teman-teman saya pun kompak untuk nyuruh Ahmad mematikan lampu tembak yang tadi awal kita nyalain. Karena kami pikir dia kan gak main, jadi gak capek kayak yang lain. Ahmad pun ditemani dengan Dimas yang menurut kami emang terkenal berani. Karena haus dan kecapean, kami bertujuh berinisiatif langsung ke tongkrongan tanpa nungguin Ahmad dan Dimas. Gak lama kemudian, akhirnya si Ahmad datang tuh. Namun keanehan muncul karena Ahmad datang tidak menggunakan seragam sekolah. Sontak aja teman-teman saya nanya dong, kemana sih Dimas? Ahmad malah menjawab dengan rasa kebingungan. Lah dari tadi gue di rumah. Kan dari sore juga gue udah cabut balik ke rumah. Kebetulan memang rumah Ahmad itu tuh gak jauh dari sekolah. Tanpa pikir panjang, kami langsung balik ke sekolah buat nyusulin si Dimas, ditemenin sama Babe.
Semua teman saya pun panik tuh setelah melihat Dimas dalam keadaan pingsan dan seragam sekolahnya tuh penuh dengan darah. Akhirnya kami bawa Dimas ke ruangan Babe. Sambil berusaha menyadarkan Dimas, kami pun memeriksa tubuh Dimas sambil membersihkan tangannya dengan handuk. Dan anehnya, tubuhnya tuh gak ada yang luka sama sekali. Setelah sadar, Dimas pun bercerita bahwa tadi dia ke lantai 2 gak bersama dengan Ahmad, melainkan bersama sosok berseragam sekolah penuh dengan darah di tubuhnya. Dan ada sebilah celurit yang menancap di kepalanya. Bejir. Sosok itu memeluk Dimas dengan erat sambil berbisik di telinga Dimas, meminta tolong berkali-kali. Hal tersebut yang membuat Dimas akhirnya pingsan dan membuat sekujur badannya tuh penuh dengan darah. Mendengar pengakuan dari Dimas, seketika Babe bercerita bahwa sosok tersebut adalah pelajar akhir tahun 80-an di sekolah saya ini, yang mana dia menjadi korban tawuran dengan keadaan luka parah karena sabetan benda tajam. Si Babe melihat langsung kejadian itu. Pelajar itu berlari ke dalam sekolah dengan keadaan yang sangat parah karena waktu itu sekolah diserang sekolah lain. Dan yang menjadi korban adalah sosok tersebut waktu diselamatkan oleh guru-guru dan juga Babe, yang akhirnya pelajar tersebut meregang nyawa di lapangan sekolah. Sebilah celurit yang menancap mengakibatkan dia kehabisan darah. Akhirnya seketika kami sadar bahwa yang tadi bersama kami di lapangan itu bukan Ahmad, melainkan sosok yang sudah menjadi urban legend di sekolah kami. Mungkin itu aja Bang ceritanya. Maaf kalau ceritanya berbelit atau nggak serem. Sukses terus PMK ya. Amin. Thank you. Wah, ini tragis ya. Berarti mereka tuh main bola tadi ya? Iya. Main bola sama si sosok ini. Makanya tadi ada yang amis baunya ya, keringetnya. Siapa nih yang keringetnya bau amis? Berarti si Ahmad Diallo ini dari tadi gak main? Bukan. Hah? Bukan. Terus? Ahmad Palevi. Ahmad Palevi siapa? Oh no. Kemal. Oh iya, bukan nih. Bukan. Berarti dia gak ikut main. Ceritanya demikian. Makanya kan di kode di awal cerita tadi. Iya, dia mikirnya bersembilan. Ahmadnya tuh tolah-toleh, gak biasanya. Dia gak mau main. Cuman darahnya tuh masih nempel terus ya. Bukan darah, bukan halusinasi ya. Darah dimensi lain darah gitu. Darah penampakan. Iya gitu dah lengkapnya. Iya ya. Nempel ke si Dimas ya. Nah, kalau punya effort yang lebih kan darah itu bisa diambil ya. Diambil terus di reset gitu, nih darah apa nih? Darah apa? Iya. Ya, atau gitu. kalau emang banyak banget kasih PMI bisa. Nggak bisa dong. Lu gawat juga kalau begitu ceritanya. Ada yang mau donor nih Pak? Bekas korban tawuran tahun 80. Tahun 80. Gile. Muka gile lu. Kali kan namanya niatnya baik. Apa ya tadi kode-kodenya ya? Oh, bau amis ya. Bau amis. Bau anyir mungkin ya di sini ya. Tadi sekolahnya tuh daerah mana ya? Di ini nggak disebutin ya? Kayaknya enggak deh. Domisilinya atau sekolahnya di mana gitu. Domisili mana? JKT 48. Enggak ada. Jauh. Aku. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tahun 80-an, akhir 80-an di Jawa Tengah tuh sudah main celurit ya, tawurannya ya. Tawuran-tawuran gitu ya. Celurit memang paling mudah kayaknya ya didapatkan ya. Arit, nganggo arit. Iya. Serem. Nancep di kepala. Sama satu sebenarnya. Tadi gue baca tuh mengingatkan sama salah satu fakta menarik yang kadang kita kurang aware akan hal ini. Yang namanya penjaga sekolah atau ibu-ibu TU itu masa baktinya puluhan tahun tuh ya. Panjang-panjang ya pasti ya. Iya, masa rata-rata tuh begitu tuh. Kayak Modric lah. Ya. Panjang. Kayak Modric, kayak Ismet Sofyan lah. Nah, ya itu betul.
Masa baktinya panjang-panjang loh. Itu akhir 80-an sampai 2013, Pak. Berapa puluh tahun loh. Iya. Diselamatin sama Babe juga. Dia saksi sejarah. Berapa sih 2013? Anggaplah 89 lah. Ya ke 2000 aja kan berapa puluh tahun tuh. Bodoh banget gua. Coba itu. Makanya kurang 1980 coba. 19. Coba anggaplah 85. Ya. 85. Ya. 28 tahun, Pak. Itu dia. Berarti belum dipanggil Babe nih. Apa ya? Waktu nyelamatin almarhum Ahmad belum dipanggil Babe dia. Masih Bang. Ya anggaplah lu umur 25. Iya, masih umur 25 tambah 28. Iya, masih mas-mas lah. 53 udah jadi Babe. Dulu masih mas-mas ya. Iya kan? 28 tahun ya. 28 tahun, Pak. Gua enggak tahu nih fakta yang bejir atau tidak, cuman wah gila 28 tahun loh Bang Abdi. Tapi banyak sih. Makanya. Apalagi sekolah-sekolah ini. Sekolah-sekolah yang nggak pernah di reshuffle gitu ibaratnya. Makanya. Biasanya kan yang dipindah tuh guru atau kepsek kan. Ya. Iya kan. Kalau yang lain kan lempeng aja gitu. Apa? Cleaning sekolah ya. Iya, apa sih TU, penyebutnya? Tata usaha, OB, security. Nah itu tuh di beberapa wilayah sekolah di Indonesia, doi edan bro, nggak bisa digeser posisinya dia. PP dan Ramos lah di belakang. Iya. Gitu. Sangat strong. Benar. Mengawal lini belakang. Benfica. Oke, ini terakhir ya. Ya. Di episode malam hari ini. Halo, namaste Mas Bimo dan Danu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Panggil aja saya Putri. Suara kalian yang gifted itu sedap. Wah siap dah. Amin. Suara kalian yang gifted itu selalu menemani saya kerja di depan laptop. Sama sekali gak ganggu dan mood booster banget. Bisa gitu ya Tuhan ngasih suara makhluknya. Iya. Bisa ini Terry Putri kan ini? Bukan. Waduh. Trisaut. Jadi saya ini sebenarnya cukup peka sama mereka. Karena minimal satu orang di satu garis keturunan nenek saya tuh bisa dibilang dijatuhi kemampuan seperti ini. Jika jatuh di perempuan, maka minimal bisa merasakan. Jika jatuh di laki-laki, maka dia bisa menyembuhkan orang atau mengetahui maksud dan tujuan yang ada di dalam diri seseorang. Seperti om saya yang bekerja di kilang minyak perusahaan P. Beliau sebagai supervisor bertugas menerima setoran minyak mentah dari kapal-kapal tanker minyak swasta untuk setelahnya dijual ke luar negeri. Minyak mentah tersebut lalu diolah jadi bensin yang dijual di pom bensin. Waduh. Bentar, ini dia bawa-bawa ron nih anjing. Baru dong, cerita baru nih. Enggak, bisa aja lama juga, nggak tahu nih. Baru kebuka sekarang ya. Oh iya benar juga sih. Ya adalah. Minyak mentah tersebut lalu diolah jadi bensin yang dijual di pom bensin. Beliau bisa mengetahui jika minyak yang diserahkan di dalam perut kapal tanker itu dicampur air. Bahkan sebelum memeriksa isi perut kapal itu dengan alat tes. Maklum, air lebih berat dari minyak, sehingga yang tampak dari atas hanya minyaknya saja. 10% pemeriksaan beliau selalu sesuai dugaan. 10% lainnya ketika kondisi fisik beliau kurang fit. Firasat-firasat semacam ini beliau gunakan untuk memimpin timnya di lapangan agar bisa bekerja cepat, aman, dan efektif. Kami sekeluarga tidak menganggap kemampuan ini sebagai halangan bagi kami untuk mempelajari hal-hal ilmiah. Bahkan nenek mengajarkan kami agar terus belajar untuk menguatkan hipotesa atau feeling kami. Jadi kami terbiasa menjelaskan hal-hal yang kami rasakan dengan sudut pandang yang lebih matematis. Ya, biasa disebut analisa ya. Di saya sendiri efeknya cukup aneh. Saya justru bisa melihat mereka ketika memejamkan mata. Jika membuka mata, saya sekedar bisa merasakan. Ini kadang tuh sampai mual ya. Jadi kalau saya takut, saya anti yang namanya tutup mata. Apalagi kalau di badan tuh udah kurang nyaman. Takut kalau tiba-tiba mereka nih sudah sampai di depan wajah. Anyway, karena episode PMK yang sudah saya
saya sudah dengarkan semua, saya ngulang acak lagi untuk mendengarkan. Hingga sampailah ke episode Nusa Penida yang bikin siri Bang Bimo bunyi sendiri. Ini mengingatkan saya pada cerita nenek saya, bahwa jika menceritakan mereka tuh juga ikut mendengarkan. Cerita ini saya yakin untuk diceritakan setelah suami saya juga mengalami. Sama seperti Bang Bimo, Google-nya hidup sendiri untuk mencari kata yang gak kami ucapkan. Out of nowhere. Kejadian tersebut berulang sampai 2 kali. Kalau HP-nya ada di saku, ada kemungkinan karena HP itu dalam keadaan belum terkunci, lalu tertekan oleh celana gitu ya. Tapi HP suami saat itu di keadaan ditaruh di atas meja. Kejadian ini dimulai saat kami ngekos di daerah Cikini. Ceritanya setelah menikah kami memutuskan tinggal dulu di kos selagi menunggu rumah kami selesai dibangun. Saat memilih kos ini saya nggak ikut milih karena masih ada tugas di luar kota. Akhirnya suami memilih sebuah kos yang bangunannya baru dengan sentuhan industrialis dan etnik yang edgy. Suami memilih kos ini karena kosnya bersih dan dapurnya cukup lengkap. Setelah 2 minggu baru saya nyusul suami untuk tinggal di kos tersebut. Disinilah beberapa kali ada kejadian aneh yang terjadi pada kami. Mulai dari Spotify yang nyala sendiri, sampai YouTube yang tiba-tiba membuka video tertentu. Padahal kami sama sekali gak menyentuh thumbnail video tersebut. Pernah satu kali saya sedang sendirian di kamar. Saya mendengarkan PMK episode 89. Saat cerita sampai pada ada sebuah kuburan di sebelah rumah terkutuk di Tebet, tiba-tiba Spotify di HP saya justru memutar episode setelahnya. Kejadian itu saya kira sekedar kesalahan teknis atau HP saya bermasalah. Tapi kejadian itu terjadi lagi ketika saya memutar episode mengenai teror Banaspati di pondok pesantren. Tapi kali ini Spotify yang saya putar via loudspeaker tiba-tiba berhenti sendiri. Kalaupun ini masalah teknis, jujur saya masih belum menemukan apa penjelasan teknisnya. Begitu juga suami saya. Di kos ini saya sendiri sering berdebat dengan suami tentang suara anak kecil yang sering saya dengar di lorong kos. Suaranya tuh seperti anak-anak 3-4 orang sedang ramai bermain gitu. Tapi suami meyakinkan saya kalau nggak ada anak-anak di sini. Mana ada anak-anak main jam 11:30 malam. Setelah 4 bulan ngekos, saya sudah mulai terbiasa dengan mereka. Saya bisa merasakan beberapa dari mereka ikut mendengarkan ketika saya sedang memutar cerita misteri. Wah. Sekarang saya udah nggak deg-degan lagi atau kaget karena ya saya pikir itu sebagai inilah ya, berdampingan dalam hidup. Jadi saya nggak kaget kalau tiba-tiba ada hawa atau kejadian yang aneh. Belakangan kami tahu dari salah satu driver ojol yang ngantar suami ke kantor, kalau bangunan ini dulunya adalah TK. TK tersebut ditutup sejak ada kerusuhan antar warga versus salah satu suku di Indonesia yang sedang mencari rezeki di daerah ini. Ya, ambil positifnya aja lah. Semoga jadi berkah buat kami agar segera bisa dapat momongan. Amin. Men. Makasih banyak ya udah dibacain, Bang. Sukses terus buat PMK. Menarik. Oke, menarik, benar. Dalam keluarganya selalu ada satu orang yang punya kemampuan kayak gini ya. Dalam keluarganya. Iya, nggak cowok nggak cewek gitu. Maksudnya ini berarti dalam keluarganya ini gimana ya? Jadi garis keturunan. Garis keturunan dari nenek. Berarti setiap keturunan. Iya. Gitu ya. Dalam keluarga besarnya tiap garis keturunan dari nenek tuh ada lah yang bisa gitu. Salah satunya tadi ya, yang bertugas di sebuah perusahaan minyak. Dia bisa tahu nih dalam tanker tuh udah dicampur air atau belum gitu, sebelum dites pakai alat. Nah ini kan sebenarnya kemampuan seperti ini yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya. Ya kan? Kemampuan bukan goib loh ini. Kemampuan ya goib sih. Cuman bukan setan-setanan gitu. Iya, kemampuan supranatural ya. Betul. Cuma sama mereka di keluarga itu ditanemin untuk
mencari reasoningnya nih tiap apa yang mereka temuin, coba cari penjelasan matematisnya gitu. Kurang kunyit. Itu bukan goib. Gini, masakan apa ini? Chef Jun. Gue jadi nonton anjir gara-gara Adit. Iya, Seru. kasian dia. Siap chef. Bisa chef. Wah, Siap chef. ternyata belum matang. Waduh. Waduh, kena marah lagi deh. Iya. Yes, kalimat-kalimat Kalimat-kalimat. monolog. Benar. Padahal kan aku udah support dia banget. Anjas. Ini banget ya. Ya gitulah. Ya wes. Oke, terima Ya. kasih buat teman Kliwon yang sudah mendengarkan ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.